Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan mengenai pembelajaran osiloskop. Baik, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yakni yang pertama ada Mas Hari sebagai pemateri pertama, lalu Kartika Putri sebagai pemateri kedua, lalu ada Saskia Putri sebagai pemateri ketiga, lalu ada saya sendiri yakni sebagai pemateri keempat dan sekaligus moderator. Baik, berikutnya akan saya serahkan kepada saudara Adam Ashar. Osiloskop adalah alat ukur yang digunakan untuk melihat bentuk sinyal yang sedang diamati. Dengan osiloskop, maka kita dapat mengetahui berapa frekuensi, periode, dan tegangan dari sinyal. Dengan sedikit penyetelan, kita juga bisa mengetahui beda fasa antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Fungsi dasar dan kegunaan osiloskop sebagai berikut. 1. Untuk mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi. Yang kedua, mengukur besar tegangan dan juga relasi terhadap waktu. Yang ketiga, membedakan arus AC dan DC. Yang keempat, mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian elektron. Yang kelima, mengetahui noise pada sebuah rangkaian elektronika. Fungsi dasar dan kegunaan osiloskop. Yang kedua, osiloskop berguna untuk melihat tingkah laku tegangan gelombang secara visual. Ada beberapa jenis tegangan gelombang yang akan diperlihatkan pada layar monitor osiloskop. Yang pertama, gelombang sinusoida. Yang kedua, gelombang blok. Yang ketiga, gelombang segitiga. Dan keempat, gelombang gigi bergaji. Berikut adalah gambar-gambar gelombangnya. Jenis dan bentuk osiloskop. Osiloskop terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, osiloskop analog dan osiloskop digital. Berikut adalah gambar osiloskop analog dan gambar osiloskop digital. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan osiloskop analog dengan osiloskop digital. Osiloskop analog adalah osiloskop yang menggunakan teknologi CRT atau cathode ray tube atau tabung untuk menampilkan sinyal listriknya. Sedangkan osiloskop digital adalah osiloskop yang menggunakan LCD untuk menampilkan sinyal listrik atau gelombang. Nah, jadi pada peralatan osiloskop harus terdapat 3 hal ini, yaitu yang pertama osiloskop, yang kedua kabel power, dan yang terakhir kabel probe osiloskop. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, bagian-bagian osiloskop analog ataupun digital. Yang pertama itu display, yang kedua panel kontrol. Display menunjukkan adanya 8 kotak secara vertikal, itu menandakan tegangan, sedangkan secara vertikal ada 10 kotak menunjukkan waktu. Pada panel kontrol ada beberapa tombol. Di sini ada tombol fokus yang berguna agar sinyal gelombang fokus. Kemudian intensitas cahaya. Contoh intensitas cahaya transrotasi. Mengatur kemiringan garis sumbu Y, Vedit dengan atur berapa nilai tegangan yang mewakili beberapa sati dip di layar. Time dip mengatur berapa nilai waktu yang diwakili oleh satu dip di layar. Sedangkan volt dip mengatur berapa nilai tegangan diwakili oleh satu dip di layar. Posisi di sini ada vertikal dan horizontal untuk mengatur kapasitor kopling di terminal masukan osiloskop. Berikut cara kalibrasi osiloskop. Agar osiloskop dapat digunakan, mesti pertama kalinya kita lakukan kalibrasi osiloskop.
Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sambungkan kabel AC pada bagian belakang osiloskop. Kemudian kedua, pasang kabel probe pada posisi 1 atau 2. Berikut setelah itu hidupkan osiloskop dengan menekan tombol power lampu dengan Gatot menyala. Kalau di layar osiloskop belum ada tampilan garis horizontal, maka atur word off pada posisi dan pada level tombol loop ditekan. Setelah ada tampilan garis horizontal pada layar osiloskop atau fokus intensitas cahaya atau tampilan gelombang enak dilihat, atur posisi vertikal dan horizontal agar mudah melakukan perhitungan periode frekuensi volt P2P untuk mengkalibrasikan osiloskop, atau for dip-nya pada posisi 1 volt dan time dip pada 0,5 milisecond. Tinggi gelombang harus menunjukkan 2 dip karena pada kalibrasi dicatat 2 volt P2P, dan panjang gelombang penuh harus menunjukkan 1 kHz. Dengan kondisi sudah mencapai 2 P2P dengan 1 kHz, maka osiloskop siap untuk digunakan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.